Anda Ibu tahu bahwa dalam komponen pembentuk organisme hidup, sel berada di tingkatan paling rendah. Lalu, apa sih sel itu? Simak penjelasan Ibu berikut ini ya. Halo anak-anak Ibu, Assalamualaikum. Kembali lagi kita belajar bersama Bu Puput dengan materi tentang sel. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, mengidentifikasi sel yang ada pada makhluk hidup. Yang kedua, mengetahui perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil dalam kehidupan, serta komponen pembentuk organisme hidup. Sel pertama kali ditemukan oleh ilmuwan Inggris yang bernama Robert Hooke pada tahun 1665, di mana beliau melihat sel dari sayatan tipis dari batang tumbuhan di bawah mikroskop cahaya. Ia menyatakan bahwa hal tersebut merupakan suatu ruang kosong atau yang disebut dengan selula. Sel terbagi menjadi dua, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Lalu, apa sih bedanya? Sel prokariotik adalah sel yang memiliki inti sel atau nukleus, namun inti sel tersebut tidak terselubung oleh membran inti. Contohnya adalah bakteri. Sel eukariotik adalah sel yang memiliki inti sel atau nukleus, namun inti sel tersebut terselubung oleh membran inti. Contohnya adalah protista, jamur, tumbuhan, dan hewan. Sel dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu membran sel, inti sel, dan sitoplasma. Membran sel merupakan bagian pembungkus sel yang paling luar, di mana membran sel ini bersifat semipermeabel karena hanya dapat dilewati oleh zat-zat tertentu yang larut secara difusi maupun osmosis. Inti sel. Inti sel mengandung sebagian besar materi genetik yang berupa DNA maupun RNA. Fungsi utama dari inti sel adalah memimpin seluruh kegiatan yang ada di dalam sel dengan cara mengatur fungsi selnya. Sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan pengisi ruang antara membran sel dan inti sel. Di dalam sitoplasma banyak sekali organel-organel sel. Selanjutnya, mari kita pelajari organel-organel sel yang ada di sel hewan dan sel tumbuhan. Nukleus atau inti sel. Nukleus atau inti sel terdiri dari membran inti, nukleoplasma, nukleolus, dan kromatin. Nukleus atau inti sel berfungsi mengatur pembelahan sel, mengendalikan seluruh kegiatan sel, membawa informasi genetik replikasi DNA, dan sintesis protein. Fungsi utama retikulum endoplasma adalah menyisintesis lemak dan kolesterol, alat transportasi molekul, menetralkan racun, dan menampung protein yang disintesis oleh ribosom. Ribosom. Ribosom merupakan unit gabungan protein dengan RNA. Ribosom terbesar bebas di sitoplasma dan ada yang menempel di permukaan retikulum endoplasma. Ribosom berfungsi menyisintesis protein untuk kegiatan metabolisme sel. Badan Golgi. Badan Golgi merupakan kumpulan ruang gelembung kecil dan kantong kecil yang bertumpuk-tumpuk. Badan Golgi berfungsi menjalankan sistem sekresi, membentuk membran plasma, tempat sintesis polisakarida, dan membentuk akrosom. Mitokondria.
Mitokondria merupakan tempat berlangsungnya respirasi sel dan mampu menghasilkan energi. Sel hewan dan sel tumbuhan memiliki kedudukan dan fungsi yang sama sebagai unit struktural dan fungsional terkecil kehidupan. Namun, jika dilihat dari strukturnya, sel hewan dan sel tumbuhan memiliki sedikit perbedaan. Tidak semua organel sel hewan terdapat di dalam sel tumbuhan. Begitu juga sebaliknya. Tidak semua organel yang terdapat di dalam sel tumbuhan dimiliki oleh sel hewan. Nah, anak-anak semua, bagaimana dengan pembelajaran kita hari ini? Seru bukan? Pasti bisa dipahami lah ya. Terima kasih anak-anak ibu semuanya. Semoga kita bisa bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.